السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة أعزائي وأعزكم الله. Insyaallah kajian kita pada malam ini membahas tentang bahayanya maksiat, yang kelanjutan dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan pembahasan yang akan kita bahas, al-ma'asi tub'idu 'anil 'abdi al-malaikah. Maksiat itu menjauhkan hamba dari malaikat. Jadi maksiat itu menjauhkan hamba dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kita manusia. Karena malaikat ini adalah ibadul mukramun, hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. La ya'suna ma amarallah, yang mana mereka tidak maksiat terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hamba yang paling mulia di permukaan dunia atau di langit ini adalah malaikat, karena mereka tidak pernah maksiat. Dan malaikat ini manfaatnya banyak bagi manusia, karena malaikat ini menjaga diri kita. Amalan yang baik dicatat oleh malaikat, amalan yang jelek juga dicatat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia, melainkan malaikat raqib dan atid mencatatnya. Dan malaikat ini kadangkala datang kepada kita pada saat sore hari, kemudian bergiliran pagi hari, yang mana mencatat amal-amalnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya malaikat. Bahkan juga malaikat ini menjaga diri kita. Apabila kita menjadi orang yang beriman, dijaganya dari gangguan-gangguan setan yang masuk ke tubuh kita. Bahkan juga malaikat itu mendoakan kita. Malam ini insyaallah kita didoakan oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat itu ridha meletakkan sayapnya melindungi orang yang menuntut ilmu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian malaikat itu mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya orang menuntut ilmu ini. Ya Allah, rahmatilah orang yang menuntut ilmu ini. Jadi malaikat ini manfaatnya banyak sekali bagi kaum muslimin. Bahkan juga suatu saat malaikat itu akan membantu menyerang musuh yang mau melawan kita. Sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, maka kaum muslimin mohon kepada Allah Ta'ala, istastaghisuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat bi alfi minal malaikati murdifin,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 1000 malaikat sebagai pasukan tempur melawan orang kafir. Ini keutamaan malaikat. Namun suatu saat malaikat ini akan menjauh dari kita apabila kita berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tidak mau membela kita, tidak mau menolong kita ketika orang itu berbuat maksiat. Dan inilah menjadi pembahasannya. Wa min uqubatihi, dan diantara hukumannya orang yang berbuat maksiat, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa ansakhahum lahu wa man sa'atatuhu fi qurbihi minhu wa huwal malakul muwakkalu bihi. Di antara hukumannya orang yang maksiat, maka malaikat akan menjauhi orang ini, tidak mau menjaganya. Padahal malaikat ini yang paling baiknya penolong setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat makhluk halus, mau menolong kita tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Dan malaikat adalah yaitu makhluk yang ahli ibadah. Bahkan paling manfaatnya makhluk adalah malaikat. Dan paling baiknya menasihati, suatu saat kita dinasihati oleh malaikat. Sholatlah kamu, itu ada kajian, datanglah kamu. Maka apabila kita beramal soleh, malaikat itu menyuruh kita dengan lembut. Dan kita dibuat oleh Allah Ta'ala tunduk menerima nasihat malaikat itu. Tetapi apabila malaikat ini melihat kita maksiat, maka tidak mau dia. Karena malaikat tidak senang bergabung dengan orang yang maksiat. Dan apabila maksiat dijauhi oleh malaikat, siapa yang dekat? Watudni minhu aduwahu, maka maksiat ini akan mendekatkan musuhnya, yaitu syaitan. Wa huwa syaitan wa aksa wa aghassal khalqi lahu, dan paling penipunya makhluk adalah setan. Jika manusia menipu kita bisa mengetahui, tapi kalau setan menipu kita, kita tidak tahu. Wa a'dhamuhum dhararan lahu, dan paling bahayanya makhluk di permukaan dunia ini adalah setan. Karena dia membujuk manusia dengan cara yang halus. Karena dia tidak menampakkan diri seperti bara yang kita lihat. Dan dia adalah makhluk yang halus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi apabila manusia itu maksiat, maka didekati oleh setan, dirayu untuk meningkatkan kemaksiatannya, dan dijauhi oleh malaikat. Naudzubillah min dzalik. Fa innal 'abda idza 'asallaha taba'ata minhul malaku bi qadri tilkal maksiyah. Apa katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Seorang hamba apabila dia maksiat kepada Allah, maka akan dijauhi oleh malaikat semisal maksiat yang ada. Bertambah besar maksiatnya, bertambah jauh malaikat itu kepada kita. Artinya kita tidak diingatkan kepada yang baik. Dan kalau sudah bertambah jauh dari kita, maka bertambah dekat setan itu. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu orang yang berbuat maksiat sulit untuk beribadah. Karena penasihatnya malaikat tidak mau dekat dia. Dan sulit untuk diajak kepada yang hak. Dan mudah disuruh untuk yang batil karena setannya menyuruh dia untuk melakukan maksiat. Baik. Wa fi ba'dil asar, sebagian asar mengatakan, asar itu maknanya perkataan dari kalangan para ulama, bisa juga itu tabi'in atau yang lainnya. Dijelaskan di sini, idza kadzabal 'abdu taba'ata minhul malaku milan min natini rihihi. Artinya, apabila seorang hamba itu dusta satu kali, jika seorang hamba berdusta satu kali, maka malaikat itu menjauhi dia 1 mil dari dirinya. Karena bau busuknya orang yang berbuat dusta ini. Ya, jadi apabila dusta satu kali itu baru dusta. Bagaimana apabila mencuri? Bagaimana apabila berzina? Maka malaikat itu menjauhi sejauh mungkin. Karena pada dasarnya orang yang berbuat jahat adalah baunya tidak baik. Dan itu memang demikian keberadaannya, dicium oleh malaikat. Naudzubillah min dzalik. Fa idza kana hadza tabautul malaki minhu min kadhibatin wahidatin, katanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah,
Kalau 1 dusta saja malaikat itu menjauhinya 1 mil jauhnya dari dirinya, famadza yakunu miqdaru bu'dihi minhu fima huwa akbar min dzalik. Maka bagaimana jauhnya apabila orang itu bukan hanya sekedar dusta, tetapi dia berbuat jahat yang lainnya, maka malaikat rahmat akan menjauhi. Dan kalau malaikat rahmat menjauhi, tidaklah mendoakan kita, ya Allah ampuni dosanya, tidak. Tidaklah mendoakan, ya Allah rahmati dia. Karena apa? Kalau orang yang berbuat maksiat dirahmati, maka dia akan tetap terus berbuat maksiat. Tapi apabila orang itu berhenti dari maksiat, menjadi orang yang ahli taat, selalu malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia dan rahmatilah dia. Maka orang yang ahli ibadah tidak perlu minta-minta ke dukun, tidak perlu minta kiai, minta didoakan. Cukup malaikat itu mendoakan kita. Karena kiai, karena ustadz yang lainnya banyak dosa. Siapa manusia tidak banyak dosanya? Yang tidak berdosa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ingin didoakan oleh orang karena dia merasa mendapatkan musibah, doakan saya lah. Tapi orang itu sendiri tidak mau berhenti daripada maksiat. Ya, tapi kalau kita berhenti dari maksiat, apapun akan didoakan oleh malaikat. Dan doanya malaikat mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri doa itu dikabulkan oleh Allah taala apabila pelakunya dia orang ahli tauhid. Apabila dia tidak makan barang yang haram, maka malaikat tidak makan seperti kita. Malaikat tidak menikah seperti kita. Makanan malaikat adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan juga ibadah yang lainnya. Baik. Qala ba'du salaf, berkata juga ulama salaf, ulama yang kembali kepada sunnah Al-Quran, sunnah, dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Apa katanya? Idza raqiba dzakaru dzakara. Ya, idza raqiba dzakaru dzakara. Apabila kelamin laki-laki numpang kelamin laki-laki yang lain, maknanya apabila dia main homoseks. Na'udzubillah min dzalik. Hajjatil ardu ilallah. Gemetar bumi itu mengadu kepada Allah Ta'ala. Waharabatil malaikatu ila rabbiha, dan lari malaikat itu kepada Rabbnya. Wasakat ilahi azima maro'at, dan mengeluh mengadu malaikat ini atas besarnya, yaitu sesuatu yang dilihatnya oleh malaikat. Ya, maka ini satu contoh. Jadi orang yang sifatnya dia berzina atau sifatnya dia beramal seperti amalnya kaum Lut, mencintai laki-laki sama laki-lakinya. Pada zaman sekarang lesbian, wanita mencintai wanita, senang dengan wanita, maka bumi itu goncang dia. Cuma kita tidak terasa, malaikat yang terasa dia, sehingga lari malaikat ini kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf yang lain, idza asbahal abdu, kalau sudah pagi hari seorang hamba itu, ibtadarahul malaku wasyaitan, maka dikerumuni oleh malaikat dan syaitan. Jadi ketika pagi hari kita bangun, datang malaikat, datang setan pula. Fa idza dzakarallaha wa kabbarahu wa hamidahu wa halalahu, maka apabila bangun pagi seorang hamba ini mau bertakbir, dia mau berzikir, mau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah dia, maka malaikat mendorong setan, setan kamu pergi. Ya, ini keutamanya orang yang ahli ibadah. Gangguan setan, maka malaikat yang menyerang dia. Oleh karena itu orang yang ahli ibadah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Zikirnya dimudahkan dia, infaknya dimudahkan dia, sholat malamnya dimudahkan pula, menuntut ilmunya. Karena apa? Malaikat membantu. Jadi ketika ada setan datang, kamu pergi. Ini hak saya. Wa iniftataha, berikutnya, bi ghairi dzalika, maka apabila bangun orang ini bukan zikir kepada Allah, bangun dia maksiat, zahabal malaku, maka malaikat pergi, tidak mengurusi orang yang maksiat. Dan kalau sudah pergi, tawallahu syaitan, didatangi oleh setan. Ya,
Dan ini bisa kita rasakan sendiri insya Allah. Kalau kita banyak beribadahnya seperti pada waktu Ramadan, yang mana kita pagi berangkat yaitu ke masjid untuk sholat berjamaah, siangnya kita berpuasa, bahkan juga zuhurnya membaca Al-Quran, kita senang dengan masjid. Siapa yang menyuruhnya? Malaikat. Dimudahkan kita. Demikian juga setelah berbuka kita disuruh oleh malaikat, tunggu ya, bersabarlah kamu untuk sholat tarawih. Malam hari pula kita dibangunkan untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Indah dan enteng badan kita. Padahal cukup banyak ibadah kita kerjakan. Ya. Tapi sebaliknya orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak sholat, maka bukan dimudahkan oleh malaikat. Malaikat tidak mau membantu dia beribadah. Malaikat terlari dan didatangi oleh iblis. Didatangi oleh setan. Dan kalau sudah setan datang menyuruh kita, jangan sholat, jangan bangun, ini masih jam sekian, jangan puasa, lapar, mati nanti kau. Dan juga bahasa yang lain. Ya. Baik, dan itu memang betul. Kita bisa merasakan sendiri. Pada saat banyak ibadah kita kepada Allah dimudahkan, dan tidur sedikit itu nikmat. Tidak merasa kita mengantuk. Ada orang tidur 12 jam masih kurang dia. 20 jam masih kurang. Karena apa? Ditunggu oleh setan. Tidurlah kamu, tidurlah. Jangan bangun dia. Nah, seperti malam hari kan. Kalau sudah kita tidur, malaikat itu, setan itu mengikat kita 3 ikatan. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Itu benteng. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas 3 kali. Usapkan semua anggota badan kita. Dan akhiri dengan doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rabatan minka la malja'an wa la manja minka illa ilaika. Allahumma inni Allahumma inni amantu bima anzalta bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang mengakhiri dengan doa ini, maka akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari godaan setan. Dan apabila rohnya tidak kembali, dia meninggal dunia mati dalam keadaan Islam. Dan apabila bangun dimudahkan oleh Allah. Ya. Tapi orang yang tidak berdoa dan banyak maksiatnya, nonton sepak bola, dia nonton tinju, nonton TV dengan pipi dia. Nah, apa katanya iblis? Tidur dulu. Itu urkut. Bahasa yaitu hadisnya. Urkut, tidur dulu sampai subuh, suruh tidur aja dia. Nanti kalau sudah waktunya kerja, bangun. Ini kamu waktunya makan, waktunya kerja, bangun. Waktunya sholat tidak dibanguni. Nah, itu kayaknya setan. Ya. Makanya apabila orang itu malas beribadah, mesti penyebabnya maksiat. Tanya dulu, apa sebabnya kami malas bangun malam? Apa sebabnya sholat subuh kita malas? Apa sebabnya sholat berjamaah malas? Mesti ada maksiat. Dan itu digiring oleh syaitan. Makanya untuk melawan kemalasan ini, kita hendaknya memberanikan diri. Kita melawan, kita serang, yaitu teman yang jahat di dalam tubuh kita, jin yang kafir ini. Kemudian berikutnya, keutamaan orang yang berbuat taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dikatakan di sini, wala yazalul malaku yakrubu minal abdi. Senantiasa malaikat itu mendekati manusia hatta yasiral hukmu wal ghalabatu wat ta'atu lahu. Sehingga orang itu berhukum dan dia itu memiliki kemenangan dan taat kepada Allah Ta'ala. Fatawallahul malaikatu fi hayatihi. Maka dijaga oleh malaikat hidupnya orang taat ini. Wa inda mautihi, dan didampingi oleh malaikat ketika dia mau mati. Tidak perlu mendatangkan orang banyak ditahlili, disuruh membaca Yasin dan yang lainnya, enggak perlu. Orang yang ahli taat, orang yang satu datang dia mengingatkan la ilaha illallah, sudah cukup dia. Tapi kalau orang itu maksiat, walaupun satu masjid datang menalkinkan, tetap dia tidak bisa membaca. Dia membaca orang yang hidup, orang yang mati tidak bisa membaca. Ya, tapi kalau orang itu ahli ibadah, ditunggu malaikat dia. Pada waktu hidupnya ditunggu, mau maksiat diingatkan jangan maksiat. Mau mengurangi timbangan jangan berdosa, lu diingatkan terus. Tapi kita tidak mendengar. Cuma itu ada dalam
kerentek jiwa, hati. Ya, mau tidak sholat, jangan sholatlah kamu. Mau malas bangun, bangunlah kamu, dibangunkan, dibuat enteng kita oleh malaikat, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedahnya malaikat. Ya, kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah. Wa inda ba'si, dan juga pada saat kita dibangkitkan nanti malaikat akan membantu kita. Ya, bahkan juga ketika mencabut rohnya orang beriman, apa katanya Allah Taala? Wan nasitati nasta. Wahai malaikat, cabutlah rohnya orang yang beriman itu dengan lembut, ya, dengan berkeringat di keningnya, dan juga wajahnya cerah dia. Berbeda dengan matinya orang banyak maksiat, lihat wajahnya mencorok hitam dia. Belum lagi nanti suaranya yang ngorok atau yang lain. Tapi kalau orang itu ahli iman, tidak perlu banyak, dia membuat kita kasihan sama dia, membuat kita merasa kehilangan dengan dia. Ya, merasa menangis kita kehilangan dia, dan juga seterusnya. Maka Allah berfirman, disebutkan di dalam surat Fussilat ayat nomor 30-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Artinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, pemberi rezeki kami, penyembuh penyakit kami, yang menjadikan tenang hati kami, ini adalah Allah. Ini menunjukkan kuatnya tauhidnya. Jadi orang yang mengenal Allah, yang bertauhid rububiyah, bertauhid uluhiyah, bertauhid asma wa sifat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan perkataannya, mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, dia tidak beribadah kepada yang lain. Mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak minta pertolongan ke dukun, tidak minta pertolongan kepada orang mati, tidak minta pertolongan kepada jin, karena dia mengucapkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia jujur dengan perkataannya. Ketika mengatakan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, maka setelah sholat bukan minta kepada keris, bukan minta kepada jin, bukan minta kepada paranormal, tidak datang kepada kuburan minta-minta, dia cuma minta kepada Allah Ta'ala. Apa katanya Allah Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun. Itu menunjukkan malaikat tempatnya di langit, turun dari langit ke bumi. Apa katanya? Membisikkan kita, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai yang kuat tauhidnya, wahai orang yang banyak beribadahnya, wahai orang yang hanya minta kepada Allah Ta'ala, kamu jangan sedih dan jangan susah walaupun diancam orang. Ya. Bukankah nikmat ya, orang yang ahli tauhid dan orang yang istiqamah di atas tauhid, yang mengamalkan ibadah secara sunnah, malaikat yaitu membisikkan di hati kita, jangan takut dan jangan sedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, bukankah orang itu sedih merupakan penyakit yang berat? Orang yang sedih makan enak tidak enak, orang yang sedih tidur sulit dia, orang sedih dihibur dengan hiburan tidak bisa hilang. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Apa katanya malaikat? Janganlah kamu khawatir, jangan kamu sedih, jangan khawatir tidak mendapatkan rezeki, jangan khawatir kamu diganggu oleh jin atau diganggu oleh sihir atau yang lainnya, karena Allah telah menjaga dirimu. Yang nomor 2, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian akan dijanjikan masuk surga dengan tauhidmu yang kuat dan dengan amalmu yang istiqomah. Ya, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ahli iman, maka dikawal oleh malaikat. Malaikat turun dia membisikkan di hati kita, jangan takut dan jangan sedih. Dan juga dibisikkan kita, diingatkan dengan surga.
dimudahkan beramal dengan amalan yang menuju surga. Ini keutamaan orang yang ahli ibadah. Maknanya ayat ini mafhum mukhalafahnya, di balik itu barang siapa yang dia mengatakan Rabbuna Allah tapi masih memanggil ya Abdul Qadir Jailani, wa ya fulan ini, wa ya Hadratul Mustafa, wa ya Jaddal Husaini dan juga yang lainnya, jangan berharap yaitu bunga, jangan berharap ya gembira, berharaplah sedih. Ya, ini namanya mafhum mukhalafah. Makanya orang yang selalu mohon kepada Allah Ta'ala tidak takut. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika habis peperangan, beristirahat di pinggir jalan, berteduh, digantungkan pedangnya di atas pohon. Semua para sahabat sedang beristirahat. Datang orang kafir mengambil pedangnya, dibanguni beliau. Hei Muhammad, siapa yang bisa menghalangi pedang ini merenggut ke nyawamu? Apa katanya? Allah yang menghalangi. Jatuh pedang itu. Kalimat satu karena kuatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istakbaru. Jatuh dia, dan jatuh itu bukan dibunuh oleh Rasulullah SAW orang kafir ini. Dibiarkan dia supaya dia faham yang menolong dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika beliau mau dikejar, mau dibunuh oleh orang musyrik. Ya, pergi ke gua. Ya mana Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Nabi, kalau mereka itu melihat ke bawah akan ketahuan kita. Apa jawaban Rasulullah SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah itu yaitu menolong kita. Dan malaikat menjaga beliau dan juga menjaga sahabat Abu Bakar. Bayangkan menurut akal tertangkap beliau. Tetapi menurut din lain lagi. Karena kekuasaan di bawah Allah, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Kemudian apa katanya? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu wahai orang yang beriman, wahai orang yang istiqamah, wahai orang yang berbuat tauhid, yang tidak berbuat syirik. Fit dunya, di dalam dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di akhiratnya. Ini keutamaan orang yang meninggalkan maksiat selalu ditemani oleh malaikat. Dan bahayanya orang maksiat ditemani oleh setan manusia dan juga setan jin. Selanjutnya, wa idza tawallahul malaku tawallahu ansahul khalqi wa anfa'uhum wa abarruhum fasabbatahu wa 'allamahu wa qawwa jananahu wa ayyadahu. Maka apabila malaikat itu sudah menjaganya orang yang beramal soleh, menjaganya orang yang ahli tauhid, maka berarti orang itu dijaga oleh makhluk yang paling baik, dijaga oleh makhluk yang paling banyak bermanfaat pada dirinya. Malaikat tidak pernah minta kepada orang yang dijaganya, mana duitnya, kamu harus bayar sekian, harus menyuap sekarang saya sekian. Tidak, karena malaikat tidak butuh duit. Malaikat tidak makan dan minum seperti kita. Malaikat tidak butuh wanita dia. Malaikat makanannya adalah zikrullah, at-tasbih wa tahlil wa takbir. Ya. Jadi apabila malaikat sudah menjaga kita aman. Ya. Besarnya kekuatan setan apapun kalah dengan malaikat. Ya. Kalah dengan malaikat. Fasabbatahu, maka malaikat akan mengokohkan orang yang beriman ini, tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Wa 'allamahu, dan memberitahu, ini ada musuh, kamu jangan lewat di sini. Itu ada bahaya, kamu jangan lewat di sini. Ya. Oleh karena itu satu-satu orang yang beriman itu dia memiliki keanehan, memiliki yaitu keajaiban tertentu, tapi orang beriman itu tidak memberitahu dia. Yang mana tidak terduga oleh dia ini sudah diambang jurang kehancuran, tapi Allah menyelamatkannya. Karena malaikat ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaganya. Apa katanya Allah Ta'ala? Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ingatlah Rabbmu wahai Nabi, yaitu Allah Ta'ala, membisikkan atau mewahyukan kepada malaikat. Ini menunjukkan Allah bicara kepada malaikat pula. Sesungguhnya saya ini bersama kamu. Nah,
Jadi malaikat diberitahu oleh Allah, beritahu, bisikkan di yaitu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku ini menyertai kamu, aku ini menolong kamu. Fasabbitu alladzina amanu, maka kokohkanlah, teguhkanlah yaitu hatinya orang yang beriman. Ya. Idjuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah membisikkan, mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menolong dirimu. Maka teguhkanlah imannya orang yang beriman itu. Fayaqulu lahul malaku 'indal mauti. Nah, ya. Maka malaikat ketika orang itu mau mati, apa katanya? La taqaf wa la tahzan. Makanya kadang-kala orang yang mau meninggal dunia, senyum dia. Kenapa? Mendengarkan bisikan malaikat rahmat. Jangan takut, jangan susah. Ada orang yang sebelum meninggal dunia senyum dia. Sebelumnya tidak seperti itu. Membuat tangisan keluarganya, ya. Karena yaitu membuat dia menyesal, kenapa saya tidak bisa merawat orang ini dengan baik, kenapa saya tidak bisa merawat orang tua saya, kenapa saya tidak bisa merawat suami saya. Karena ketika meninggal dunia menarik hati dia, membuat dia pilu dia, karena senyum dia. Kenapa? Malaikat membisikkan, jangan takut kamu, la takhzah wa la takhaf wa abshir billadhi yasurruka. Bergembira kamu dengan sesuatu yang menggembirakan dirimu, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ya kawan, orang yang biasanya tertawa senyum waktu sehatnya, suatu saat mati dia akan merengut dia, bermuka masam dia, yaitu menakutkan dia, membelalak matanya, ibaratkan orang yang mau dipukuli orang dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir, ditenggelamkan, ditariknya dia. Ya, itu tugasnya malaikat. Wa yusabbituhu bil qawli sabiti. Dan dia akan mengokohkan perkataannya yang kuat. Maknanya ketika mau meninggal dunia dimudahkan untuk membaca la ilaha illallah. Santai. Tapi orang yang maksiat, la ilallah, oh itu loh harta saya, itu milik saya, milik, tangannya ke sana kemari dia. Saya bicara demikian karena banyak sering menyaksikan. Tapi kita tidak boleh menuduh orang. Tapi orang yang ahli ibadah dia selalu zikir subhanallah, la ilallah, selalu yang disebut Allah dia. Selalu dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi orang yang tamak masalah urusan dunia, dia maksiat, memanggil kakeknya, neneknya, dikira nenek dan kakek itu bisa menyelamatkan rohnya dia. Ya. Berikutnya, falaisa akhadun anfa'a li abdin min sukhbatil malaikati lahu. Tidak ada orang yang bisa memberi manfaat yang sebanding malaikat yang mau menolong kepada orang yang beriman. Karena Allah menakdirkan malaikat demikian. Wa huwa waliyuhu fi yaqdzatihi. Karena malaikat ini menjadi penjaga dia pada waktu kita bangun. Wa manaminihi, pada waktu kita tidur, ya. Dijaganya oleh malaikat dia. Wa hayatihi, dan pada waktu hidupnya. Wa inda mautihi, dan pada waktu mau matinya. Wa fi qabrihi, dan pada waktu di alam kuburnya. Wa mu'nisuhu fi waqsatihi, dan juga pada saat manusia itu sedang ada di dalam tempat peristirahatannya. Wa sahibuhu fi khulwatihi, dan malaikat itu akan menemani kita ketika saat kita bersepi. Wa muhaddisuhu fi sirrihi, dan malaikat itu akan membisikkan kita apabila kita beramal yang soleh. Kita punya duit, dibisikkan, timpakan dia. Dia tidak punya, beri dia. Kita tahu ada anak yatim, kita disuruh oleh malaikat itu bantu dia. Ada orang yang sifatnya tidak tahu jalan, kita diberitahu, kalau kamu ingin pahala, tolong dia. Diingatkan, kalau kamu kesasar seperti itu, lalu kamu ditunjukkan jalannya, bukankah kamu senang? Diingatkan kita. Ketika ada orang yang sifatnya nyerempet kita, atau sifatnya kita bersalah dengan kita, kita diingatkan, maafkan dia. Karena suatu saat kalau kamu berbuat seperti itu, kamu dimaafkan, maka kamu senang hati. Jadi indah. Ya, orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala didampingi malaikat, diingatkan. Ini jalan yang jelek, jangan kau
Ini tempat pelacuran, jangan pergi. Ini tempat masjid, tempatnya ibadah, pergilah kamu. Dimudahkan kita. Ya, itu faedahnya malaikat apabila kita mau beramal yang soleh. Yusahibuna, menemani orang yang ahli soleh dalam perjalanannya. Pada waktu tidurnya, pada waktu bangunnya, pada waktu di pasarnya, pada waktu di masjidnya, diingatkan dia kepada perkara yang baik. Sebaliknya orang yang maksiat lain lagi. Setan apa katanya, kamu di masjid tidur ya, tidur. Nanti kalau khutbah ngantuklah kamu. Di pasar melek kau. Makan jangan ngantuk. Nonton TV jangan ngantuk. Tapi kalau di masjid tidurlah kau. Cuma tidak bersuara. Tapi itu bisa kita rabah. Ya. Makanya orang yang sampai maksiat di masjid tidur dia. Ya, di tempat maksiat melek dia. Ya. Tempat biskop di depan sendiri, di masjid belakang sendiri dia. Makanya kalau dia di masjid dia paling belakang, pulangnya duluan dia. Tapi orang yang ahli hak subhanallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Malaikat ini loh tempat yang paling baik, ini loh sop yang paling utama. Diingatkan terus dia. Ya, ini keutamanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudafi'u anhu wa yu'inuhu, dan senantiasa malaikat itu dia menolongnya apabila kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mengamalkan wajib, menjadi orang yang mengamalkan sunnah, menjauhi yang haram dan juga menjauhi yang makruh. Wa yakhussuhu 'ala tasdiqi bil haq, ya. Wa ya'ituhu bil khairi, dan malaikat itu menjanjikan kamu akan mendapatkan kebaikan, jangan khawatir kau. Wa yubashshiru, dan kita dibuat gembira dengan amal saleh, ya. Sebagaimana setan membuat gembira orang itu dengan beramal maksiatnya, ya. Ketika dia mencuri malam-malamnya, Pak ini, alhamdulillah saya dapat ayam 10. Mestinya astagfirullah, tapi karena malaikatnya pergi, disuruh setan bacalah alhamdulillah, alhamdulillah dapat 5 ayam. Kenapa? Kalau alhamdulillah besok supaya mencuri lagi, alhamdulillah lagi dia, ya. Karena apa? Malaikatnya pergi. Tapi kalau malaikat itu dekat kepada orang yang beriman, dia ketika jatuh kepada yang maksiat, dia tidak sadari malaikat menyuruh istighfar, kamu astagfirullah. Maaf saya ya. Ini duit saya kembalikan, kemarin duitmu ini. Ingatkan kita. Ya. Baik ya ikhwan, inilah yang dapat disampaikan dan waktu sudah saatnya isya. Insyaallah lain kali, dan apabila ada pertanyaan mohon sebelumnya diletakkan di meja sehingga nanti kita bisa mengatur waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.